Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Kanda Engler Indonesia. Sahabat sekalian, pagi ini tepat pukul 7.45 waktu di sebagian barat, saya menuju ke kantor di sekitar Soekarno-Hatta, Bandung. Jadi perjalanan dari Bandung ke Sumedang atau dari Sumedang ke Bandung itu biasanya saya ditempuh dengan waktu 2,5 jam. Nah, kemarin kita ada tol yaitu Cisumdawu, itu bisa dipangkas waktu sekitar 1 jam. Nah, sekarang saya ingin tahu apakah dengan adanya tol itu ada pengaruh tidak kalau saya melalui jalur biasa. Untuk itu kita saksikan hari ini saya akan melalui jalur biasa. Kira-kira berapa waktu yang ditempuh dari rumah saya sampai ke kantor. Mari kita saksikan. Terima kasih. Oke sobat-sobat sekalian, sekarang tepat pukul 7.48 ya. Jadi ini sudah lewat kota ya. Saya akan menghitung kira-kira berapa waktu yang saya tempuh dengan situasi yang seperti biasa, yang standar yang kami lalui melalui jalur tidak memasuki tol ya, yaitu langsung lewat Cadas Pangeran, Tanjung Sari dan Jatinangor dan langsung ke kantor. Yang biasanya kami tempuh antara 2,5 jam sampai 3 jam. Mari kita saksikan. Kita sudah sampai alun-alun Sumedang. Jadi ini kecepatannya biasa normal ya, ada kemacetan, lalu kecepatan juga standar ya. Tidak tergesa-gesa ya. Akan membandingkan jalur dulu sebelum ada tol dengan tol pada jalur biasa. Oke, kita saksikan. Mari kita nikmati perjalanan menuju Bandung bersama Kak Kanda Engler Indonesia. Depan itu ada Tugu Binokasi. Dan seperti biasa sahabat-sahabat sekalian, sampai pada pintu tol, tepatnya setelah keluar dari Binokasi sampai ke Cadas Pangeran, truk ini masih tetap mendominasi perjalanan kami menuju Bandung. Dominasi truk masih luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, seperti saya sampaikan bahwa perjalanan kami menuju Cadas Pangeran ini didominasi oleh truk batubara ya, yang besar-besar, dan ini memang membuat jalur lalu lintas Cadas Pangeran ini membuat macet ya. Jadi seandainya nanti ada tol Sumedang, Cisumdawu ya, Sumedang, Cileunyi, Sumedang, Dawuan, itu kalau sudah selesai, diprediksi ini akan lengkang ya. Ini kita sudah melewati beberapa truk ya tadi yang beruntun ya, dan kita sebentar lagi menuju Cadas Pangeran. Seperti biasa, mari kita saksikan keindahan Cadas Pangeran bersama Kak Kanda Engler Indonesia. Di depan masih ada truk lagi. Ada truk mogok ternyata. Kita harus sabar.
Cerdas Pangeran yang pernah viral gara-gara ular kuning. Kita nikmati suasana lagi. Ini tanjakan Tunggul Hideng ya. Sekarang sudah beres di beton dan kurang lebih sekitar 500 meter lagi di depan kita memasuki pintu tol GTO Pemulihan. Kepadatan seperti biasa nih. Jadi kita lihat nanti, kita akan ngecek seberapa lama perjalanan dari pintu tol ya, karena saya tidak memasuki jalan tol. Dari Tanjung Sari, Pemulihan Tanjung Sari ke Jatinangor sampai ke kantor. Mari kita simak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di depan ini masuk ke area tol Cisumdawu. Ini ada beberapa mobil sudah ngambil ke arah kanan ya. Jadi ini GTO Pemulihan ya. Dan kita tidak akan masuk ke tol. Dan ini orang lain pada memasuki area tol. Masuk kiri. Oke. Nah, itu adalah tol ya, pintu tol. Nah, orang lain pada masuk pintu tol. Nah, kita ambil lurus ya. Kita akan mencoba tepat pukul 8.27 ya. Tepat pukul 8.27 kita akan mencoba seberapa lama ya dari gerbang tol ini ke arah Bandung yang selama ini saya tempuh dengan waktu 2,5 jam, dan ternyata memang sahabat-sahabat sekalian lengang ya. Biasa di sini sudah mulai kemacetannya sejak Cerdas Pangeran ya. Mudah-mudahan sampai Cibiru ya. Kita nikmati saja perjalanannya dan kita saksikan seberapa lama perjalanan dari pintu gerbang Pemulihan di sini sampai ke Cibiru terutama ya, yang karena itu merupakan titik rawan kemacetan selama beberapa hari terakhir ini ya, atau beberapa bulan terakhir ini. Setelah ada GTO Pemulihan, exit tol Buah Batu, Cisumdawu nyambung ke Purbalenyi, dan kita akan melihat apakah ada pengurangan ya atau tidak ada kemacetan setelah ada pintu tol Pemulihan. Lengang ya, agak lengang nih. Sekalian, ini merupakan titik kemacetan biasanya ya. Ini pas di Tanjung Sari, mendekati ke alun-alun Tanjung Sari. Biasanya di sini kita mampu kecepatan di 5 km ya, malah sampai berhenti ya. Sekarang kita bisa ngegas ya sedikit ya, sampai kecepatan 20-30. Oke, di depan kita memasuki Masjid Agung ya, Masjid Raya Tanjung Sari, dan di seberangnya adalah alun-alun Tanjung Sari. Dan lengang saudara-saudara sekalian. Nah, ini merupakan alternatif nih, silakan apakah Anda akan memasuki jalan tol atau memasuki jalur biasa. Nah, sampai Tanjung Sari posisi lengang.
Pasar Tanjung Sari. Oh, ternyata lengang juga, saudara-saudara. Kita menikmati kelengangan jalur biasa. Tadi setelah melewati alun-alun Tanjung Sari dan kini memasuki Pasar Tanjung Sari. Lengang, tanpa ada antrian. Biasanya di sini sangat luar biasa karena ada truk-truk yang melintas. Di samping juga aktivitas pasar. Baik dari pagi sampai sore sampai malam pun di sini biasanya tingkat kemacetan luar biasa. Dan sekarang kita bisa ngegas sampai 20-30 km per jam. Mantap. Dan kita sebentar lagi akan memasuki wilayah Jatinangor yang merupakan juga titik kemacetan selama dalam perjalanan kami selama ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, daerah ini biasanya merupakan titik kemacetan juga, tikungan Bangkong ya, sampai kepada tikungan Sanur, dan terakhir ke Cikuda juga. Ini merupakan titik rawan kemacetan karena truk-truknya luar biasa. Sampai saat ini saya belum lihat truk, nggak ada truk ya. Truk-truknya kemungkinan melewati tol semua ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, silakan, ini bisa menjadi alternatif. Apakah Anda akan memasuki jalur tol atau akan memasuki jalur biasa ya, karena ternyata di sini sampai dengan titik tikungan Bangkong ya, di daerah Tanjung Sari ini. Jadi ini tidak ada truk yang melintas, baik dari arah Bandung maupun dari arah Sumedang menuju Bandung. Lengang, saudara-saudara sekalian. Ada truk tapi bukan truk biasa, ini LPG ya. Itu standar ya, karena itu untuk kebutuhan sembako. Oh, ada satu truk tapi kosong nih. Ya, termasuk inilah, lumayan ya. Dari sekian banyak truk biasanya menjadi penghambat kita dalam perjalanan, dan alhamdulillah sekarang sudah lengang dan terbukti kita bisa kecepatan stabil pada kecepatan 20-30 km per jam. Hegar mana menuju Cikuda pun lengang, tidak ada truk. Sebentar lagi kita memasuki Jatinangor. Biasanya truk di samping kiri ini banyak banget nih. Ternyata sekarang hanya ada 3 untuk istirahat di masjid ya, sambil makan-makan di situ. Nah, ini akan berdampak kepada UMKM nih, tukang bubur. Oke, kita nikmati perjalanannya. Tikungan Cikuda juga lancar. Dan sebentar lagi kita memasuki Jatinangor, kawasan pendidikan Jatinangor. Jatinangor pun lengang, saudara-saudara sekalian ya. Jadi ini menjadi alternatif juga sebenarnya
kelancaran kita ya, dalam perjalanan menuju kabupaten atau kota Bandung. Tadi saya catat ketika di pintu gerbang akan belokan masuk ke GTO Pamulihan itu tepat pada pukul 8.27 ya. Sekarang 8.41. Berarti hanya 14 menit, seperempat jam sekarang dari Pamulihan sampai Jatinangor. Sungguh luar biasa nih pengurangan waktunya. Jadi Anda ada dua pilihan sekarang, baik lewat tol ataupun lewat jalur biasa. Ternyata sekarang sama-sama cepat dan lancar. Oke, ini pusat perbelanjaan mall ya, Jatos yang biasanya padat. Mungkin siang nih nanti padat ini. Pendidikan Jatinangor, Ikopin, Unpad, dan ITB juga lengang. Kita sebentar lagi akan masuk ke Cileunyi. Dan di depan kita akan berada di bawah jembatan tol Cisumdawu. Meninggalkan wilayah perbatasan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung, dan depan adalah Cileunyi, exit tol Cisumdawu ya. Cileunyi itu di seberang nanti di depan, dan kita memasuki ini dan tepat pukul 8.45 ya. Jadi tadi saya sampaikan kemana nih? Bandung tuh kanan loh, kanan lewat tol. Lewat tuh bukan? Oh iya bukan ya, tuh saya juga salah. Oke sahabat sekalian, ini sekarang memang simpang Cileunyi, kita harus hati-hati nih. Oke, jadi kita mencoba tidak memasuki tol ya, tidak memasuki tol karena saya ingin mengukur berapa waktu ya. Mungkin ini saya hanya sampling saja karena mungkin dipengaruhi juga oleh hari, jam ya, dan situasi ya. Jadi ini tidak menjadi mutlak ya. Ini hanya sebagai wawasan saja untuk sahabat-sahabat sekalian. Waktu yang saya tempuh pada hari ini ya, hari Kamis ya, tanggal 3 ya. Hari Kamis tanggal 3 Februari ya. Tanggal 3 Februari. Jadi saya mencoba lewat jalur biasa, tidak memasuki tol. Dan ini juga kemacetan yang biasanya di pasar Cileunyi ya, juga kategorinya sekarang sudah lancar ya. Tidak seperti biasa. Di sini biasanya kepadatan juga luar biasa. Dan sekarang padat merayap, tetapi lancar. Jalur jalan percobaan yang satu arah dari Cileunyi menuju Cibiru, dari arah Bandung tadi ada sedikit kepadatan menuju Cileunyi ya. Sementara kita dari Cileunyi menuju Cibiru ini lancar ya. Biasanya di sini antriannya luar biasa. Dan sekarang kita bisa kecepatan di 30-40 km per jam standar. Jadi padat tetapi bisa merayap, tidak seperti biasa. Kosong. Ini jalur Ciluluk, kosong juga saudara-saudara sekalian. Lancar. Prediksi ini banyak para pengemudi atau pengguna jalan dari Bandung itu dia lebih memilih exit tol ya, memilih exit tol, dan kelihatannya mereka exit tolnya di Buah Batu kelihatannya. Di sini
kita tepat pukul 8.59 ya. Sekarang 9 dan ini kita memasuki Jalan Soekarno-Hatta. Oke, demikian sahabat-sahabat sekalian disampaikan perjalanan kami dari Sumedang sampai Cibiru ya. Kalau dari Cibiru sampai ke kantor ini sudah standar ya, pasti tidak ada perubahan atau mudah-mudahan juga ada perubahan. Dan kita akan lihat sampai berapa waktu yang saya tempuh sampai dengan kantor saya yang selama ini menjadi kebiasaan rutinitas saya setiap hari. Mari kita nikmati perjalanan. Sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan tiba di kantor ya. Kita akan sampai di kantor saya di Soekarno-Hatta. Akan tiba sebentar lagi di kantor. Oke, di depan kita belok kiri dan tepat pukul 9:11. 9:11. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah perjalanan saya dari Sumedang sampai kantor dan waktu menunjukkan pukul 9:11. Tadi saya berangkat pada pukul 7:48 waktu Indonesia Barat. Demikian perjalanan saya dari Sumedang, semoga ada manfaatnya. Dan ini saya sudah sampai di kantor. Terima kasih, mantap. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian perjalanan kami dari Sumedang sampai kantor saya di Soekarno-Hatta, Bandung. Tadi berangkat pada pukul 7:48 dan tiba di kantor pukul 9:11. Jadi diperkirakan sekitar 1 jam 32 menit ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, bahwa karena jalan tolnya baru sebatas pemulihan sampai dengan Cileunyi atau nanti bisa exit juga di Buah Batu. Jadi ini mungkin saya mencoba lewat tidak melalui jalur tol, ternyata waktunya juga sungguh luar biasa. Biasanya saya menempuh antara 2,5 jam sampai dengan 3 jam. Luar biasa sahabat sekalian, hampir 1 jam waktu yang terpangkas perjalanan akibat ada tol Cisumdawu, yaitu Cileunyi Sumedang Dawuan. Terima kasih. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi, ini bukan kesimpulan karena mungkin dipengaruhi oleh jam, hari, dan juga situasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.